Hai semuanya, masih bersama Pazi ya. Oh iya, beberapa hari ini warganet kembali dibuat haru dan tersentuh dengan cuplikan film yang mengandung irisan bawang yaitu film Ayla The Doctor of War. Jadi, kali ini Pazi akan coba ngespoilerin film Ayla buat kalian semuanya. Film Ayla The Doctor of War yang rilis pada tahun 2017 adalah film hasil kerjasama pertama antara Turki dan Korea Selatan yang mengambil kisah dengan latar belakang tahun 1950. Pada saat itu, Korea Selatan sedang berperang dengan Korea Utara, sedangkan Turki menjadi pihak ketiga yang diutus oleh PBB kala itu. Menceritakan seorang tentara Turki bernama Sulaiman yang saat itu bertugas di Korea Selatan. Pada suatu malam, Sulaiman menemukan seorang gadis kecil nan lugu sedang mendampingi mayat kedua orang tuanya. Lalu, bagaimana kelanjutan gadis tersebut? Dan sebelum lanjut, baiknya kita subscribe dulu channel ini agar Pazi lebih semangat untuk upload film selanjutnya. Di awal film kita diperlihatkan pada tahun 1950, tepat pada 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Seperti biasa, tampak warga yang sedang melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Dan inilah dia gadis cantik yang kita bahas tadi yang bernama Sol. Ia sangat bahagia menjalankan hari-harinya bersama kedua orang tuanya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena tentara Korea Utara berusaha merebut dan menguasai daerah tersebut. Dan inilah dia Sulaiman. Berita penyerangan tersebut membuat Turki mengirimkan pasukannya ke konflik tersebut. Karena Sulaiman tentara yang sangat mandiri, tentu negara membutuhkannya untuk dikirimkan ke Korea Selatan. Sebelum berangkat, Sulaiman sempat memberikan kabar bahwa dia akan ditugaskan ke Korea Selatan. Kekasihnya yang mendengar hal itu takut jika akan kehilangan Sulaiman. Dan Sulaiman pun berjanji akan mengirimkan surat dan foto agar kekasihnya merasa dekat dengannya. Sementara itu, di kediaman orang tua Sulaiman, mereka mendapatkan pesan telegram dari Sulaiman. Ayahnya mengira isi surat tersebut adalah kabar Sulaiman yang akan segera pulang dan menikahi wanita yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Akan tetapi, isi surat tersebut ialah bahwa Sulaiman tidak bisa pulang karena ditugaskan untuk pergi ke Korea Selatan dan meminta doa restu akan kepergiannya. Tentu, berita tersebut membuat orang tua Sulaiman dan Nimet menjadi kecewa dan khawatir akan keselamatan Sulaiman. Oh ya, Nimet ini adalah wanita yang akan dijodohkan oleh orang tua Sulaiman. Dan Sulaiman pun berangkat menuju Korea Selatan. Selama di perjalanan, Sulaiman tak henti memberikan surat kabar kepada kekasih dan orang tuanya bahwa kabarnya saat ini baik-baik saja dan tidak perlu memikirkan hal yang buruk. Setelah mereka tiba di daerah Busan, Korea Selatan, dan selama di perjalanan menuju pangkalan militer Turki dan Amerika, mereka melihat akibat keganasan pembantaian tersebut, di mana banyak warga yang kehilangan keluarga dan rumah mereka. Dan mereka pun tiba di pangkalan militer Amerika dan Turki tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa hari Sulaiman mendapatkan kabar dari temannya yang bernama Mesut bahwa musuh sudah mundur dan telah meninggalkan Korea Selatan. Dan tentu, perang pun akan selesai, ujar Mesut. Alin, sahabat dari Sulaiman, mendengar hal itu sedikit kesal dan kecewa karena mereka sudah datang jauh-jauh dari Turki, akan tetapi tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan udara yang membuat seluruh pangkalan porak-poranda. Sulaiman dan temannya pun bergegas menyelamatkan diri dan mereka di sana bertemu dengan komandan mereka. Dalam kondisi darurat, mereka harus menghubungi unit 9, akan tetapi sambungan terputus dan komandan pun mengutus Sulaiman dan temannya untuk pergi ke unit 9 untuk meminta bantuan. Di tengah kegelapan malam menuju unit 9, mereka mendapatkan serangan sebuah roket RPG yang membuat mobil mereka hancur. Beruntung, Sulaiman memiliki sahabat yang pemberani dan juga sebagai penembak jitu berhasil membereskannya. Dan mereka pun lanjut menuju ke unit 9 dengan membelah hutan. Di dalam perjalanan, mereka melihat mayat berserakan di mana-mana, disertai rintihan gadis kecil. Komandan yang mengira itu jebakan ingin menembak suara tersebut. Akan tetapi, Sulaiman mencoba mencari suara tersebut dengan penuh kewaspadaan. Ternyata, ketakutan Sulaiman bertukar dengan rasa iba. Ternyata, suara yang dicarinya ialah suara gadis kecil yang sedang mendampingi mayat kedua orang tuanya. Sulaiman yang tidak tega berusaha meraih anak tersebut. Dan mereka pun akhirnya tiba di markas besar unit 9. Gadis kecil tersebut sangat nyaman berada di pelukan Sulaiman. Akan tetapi, ia tidak ada berbicara sedikit pun. Dan akhirnya, Sulaiman pun memberikan namanya yaitu Ayla kepada gadis tersebut yang bermaknakan bulan. Akibat penyerangan kemarin, Turki memindahkan pangkalannya ke daerah yang lebih strategis. Dan keesokan harinya, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, salah satu kendaraan mereka mengalami masalah. Karena ingin mempercepat tugas, mereka menyarankan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mereka. Akan tetapi, ketika Sulaiman sedang memperbaiki kendaraan tersebut, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan oleh musuh yang tahu keberadaan mereka.
Dan seketika perang pun terjadi. Sulaiman yang sedang bersama Ayla mencoba melindunginya dengan cara meledakkan mereka dibantu oleh sahabatnya Ali. Namun sayang, semakin banyak musuh yang dilumpuhkan, justru semakin bertambah pula mereka yang datang. Pasukan yang melanjutkan perjalanan mendengar ledakan tadi tiba dengan tepat waktu untuk membantu Sulaiman dan pasukan yang lainnya. Sementara itu, berita penyerangan terhadap tentara Turki sampai ke Nura dan keluarga Sulaiman. Mereka yang cemas akan keselamatan Sulaiman hanya bisa menangis dan mendoakan keselamatan Sulaiman. Sementara itu, Sulaiman yang mencoba membuat surat permohonan untuk menjaga Ayla. Akan tetapi komandannya menolak permohonan tersebut. Karena dalam keadaan perang, tidak bisa bekerja dengan membawa anak dan menyarankan agar menitipkannya ke Sersan Saduk. Dan pada suatu hari, Sulaiman dan tentara lainnya dikumpulkan untuk diberikan penghargaan atas keberhasilan tugas mereka. Tiba-tiba, Ayla muncul di tengah upacara dan langsung mendekati Sulaiman. Tentu, semua orang kaget akan ulah Ayla tersebut. Beruntung, komandan dari Amerika tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan komandannya pun memberikan izin untuk Sulaiman menjaga Ayla selama di sana. Kedekatan Sulaiman dan Ayla semakin erat. Bahkan Ayla semakin ingin dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, maka ia akan selalu mengikutinya. Tentu, itu membuat Sulaiman menjadi semakin sayang kepadanya. Dan pada suatu hari, ketika para tentara sedang apel pagi, tiba-tiba Ayla kembali masuk ke barisan upacara tersebut. Dan di sana, Ayla yang selama ini tidak pernah berbicara, tiba-tiba dia berbicara dengan bahasa Turki. Dan bahkan dengan tingkah polosnya mengikuti perintah komandan untuk para tentaranya. Tentu tentara tersebut seketika tertawa karena melihat tingkah Ayla tersebut. Semenjak itu, di setiap waktu luangnya, Sulaiman dengan sabar mengajarkan Ayla beberapa bahasa Turki kepadanya. Dan pada suatu saat, ketika Sulaiman sedang mengajarinya, tiba-tiba Ayla menunjuk bukunya dan berkata tidak ada ibu, tidak ada saudara laki-laki, dan mengatakan ayah sembari memeluk Sulaiman. Sulaiman yang mendengar ucapan Ayla menjadi terharu dan bahagia. Dan pada suatu hari, tampak Ali sedang marah-marah dikarenakan wanita dambaannya yaitu Marilyn Monroe datang untuk menghibur para tentara. Akan tetapi Ali tidak dapat menghadiri konser tersebut karena kan sudah diperintahkan untuk menjaga perbatasan. Sulaiman dan temannya mencoba menenangkannya dengan berjanji akan mendapatkan tanda tangan dan kecupan bibir dari wanita dambaannya. Tentu, hal tersebut membuat Ali sedikit tenang. Dan tiba di mana saat konser sedang berlangsung, tampak prajurit yang lain hendak meminta tanda tangan Marilyn Monroe. Tentu itu membuat Sulaiman sedikit sulit mendapatkan tanda tangan yang sudah dijanjikan kepada Ali. Sulaiman yang memanfaatkan Ayla untuk menarik perhatian Marilyn Monroe dan ternyata cara tersebut berhasil. Sulaiman berhasil mendapatkan tanda tangan tersebut. Namun sayang, Ali yang tidak fokus menjalankan tugasnya karena pikirannya terus tertuju oleh wanita dambaannya, tiba-tiba tewas tertembak oleh musuh tepat di dadanya. Tentu, kejadian tersebut membuat Sulaiman dan Ayla sangat terpukul karena telah kehilangan sahabat yang selama ini sangat sayang kepadanya. Dan tak lupa Sulaiman juga meninggalkan foto yang telah Ali dambakan. Hari demi hari telah berlalu. Tak terasa Sulaiman sudah 1 tahun berada di Korea dan kondisi pun sudah mulai membaik. Tiba di mana saatnya tentara tersebut untuk pulang ke Turki. Berita tersebut pun membuat Sulaiman menjadi dilema. Karena di satu sisi dia harus pulang karena wanita yang sangat ia cintai sudah menunggunya di sana. Dan di satu sisi, ia tidak tega untuk meninggalkan Ayla sendiri di sini. Dan akhirnya, Sulaiman pun memutuskan tetap berada di Korea untuk beberapa waktu untuk menjaga Ayla. Dan tak lupa, Sulaiman juga memberikan kabar penundaan pulangnya ke keluarga dan kekasihnya. Tentu, keputusan Sulaiman tersebut membuat kekasihnya dan keluarganya kecewa. Dan pada suatu ketika, Sulaiman mendapatkan teguran oleh komandannya karena menolak untuk pulang. Dan Sulaiman pun terus menjelaskan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Ayla yang sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri, dan meminta izin untuk membawanya pulang. Komandannya pun semakin kesal karena Ayla ialah warga sipil, jadi dia wajib tinggal di sini. Dan beberapa hari selanjutnya, Sulaiman pun kembali dipanggil oleh komandannya. Di situ, Sulaiman diberitahu akan ada kapal yang berlabuh untuk membawa tentara yang masih berada di Korea. Dan Sulaiman pun diperintahkan untuk pulang. Akan tetapi, Sulaiman kembali menjelaskan akan kekhawatirannya terhadap Ayla. Komandannya pun langsung menjelaskan bahwa Ayla akan ditempatkan di sekolah khusus anak-anak korban perang dan memperkenalkan guru yang akan membimbingnya serta merawatnya. Dan tiba di mana saat Ayla diantarkan ke sekolahnya. Di sana tampak raut bahagia Ayla yang akan bertemu dengan teman-teman barunya. Dan tidak lama itu, sampailah mereka di sekolah yang menjadi tempat tinggalnya nanti. Di situ, Sulaiman juga melihat kondisi dan keadaan sekolah tersebut. Sulaiman yang melihat Ayla betah dengan teman-teman barunya, ia pun pergi meninggalkan Ayla. Akan tetapi, tiba-tiba Ayla yang tidak mau berpisah dengan dirinya, berlari menuju kepadanya.
Lalu Sulaiman pun membawa pergi Ayla dan ia pun memiliki ide untuk membawa Ayla ke Turki dengan cara menyelundupkannya di koper nantinya. Tiba di mana hari keberangkatan itu tiba, Sulaiman yang mencoba tenang agar berhasil lolos dari pos penjagaan. Betapa bahagianya Sulaiman yang berhasil lolos dari pos penjagaan. Akan tetapi, tidak lama setelah itu tampak pihak sekolah yang menanyakan keberadaan Ayla, karena Ayla tidak ada di sekolah tersebut. Dan mereka pun mendapati Ayla berada di koper tersebut. Karena aksinya gagal membuatnya menjadi bingung bagaimana cara agar ia berhasil tetap terus bersamanya. Temannya pun mencoba menjelaskan kepada Sulaiman dan berkata tanaman akan tumbuh di tanahnya sendiri, dan mengatakan Sulaiman bisa kembali di kota ini untuk bertemu dengan Ayla lagi. Tentu, ucapan tersebut membuat Sulaiman menjadi sadar dan memantapkan dirinya untuk meninggalkan Ayla. Dan tiba di mana hari Sulaiman pergi meninggalkan Ayla. Sulaiman mencoba menenangkan Ayla dan berjanji suatu saat ia akan kembali ke sini untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya Sulaiman pun pergi diiringi tangisan dari anak kesayangannya itu. Tiba di mana Sulaiman tiba di Turki, berita pahit pun kembali ia dapatkan. Gadis yang ia cintai sudah menikah, dikarenakan Sulaiman terlalu lama pulang demi anak yang ia temukan. Tentu, hal itu membuat Sulaiman menjadi sangat kecewa dan langsung menghubungi orang tuanya untuk segera pulang dan menikahi wanita yang sudah dijodohkan olehnya. 5 bulan pun berlalu, Sulaiman yang merasa terpaksa menikahi gadis pilihan ayahnya tentu membuat sikapnya menjadi dingin kepada istrinya. Istrinya yang sangat sabar tersebut mencoba meluluhkan hati Sulaiman dengan membahas tentang anak yang selama ini ia cari, dan berjanji akan membantu Sulaiman mencarinya. Sulaiman yang melihat istrinya yang sangat bersemangat mencari Ayla menjadi luluh karena sikap istrinya sekarang berbeda dengan pacarnya yang terlalu mencemburuinya dengan Ayla. Tak terasa 50 tahun pun berlalu. Tampak Sulaiman yang semakin tua, di usianya yang tak lagi muda, ia terus mencoba mencari keberadaan Ayla karena dia telah berjanji dengan Ayla akan datang dan menemuinya. Bahkan, ia tidak siap jika meninggal sebelum bertemu dengan Ayla. Dan pada suatu hari, mereka mendapatkan kabar bahagia bahwa wartawan Korea ingin menemuinya untuk membuat film perang Korea. Dan mereka pun akan berjanji untuk membantu Sulaiman mencari Ayla. Tentu, berita kebahagiaan itu pun membuat Sulaiman merasa bahagia. Dan tim pencarian Ayla pun diutus. Tentu mencari seorang di Korea dengan keadaan sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ditambah banyak arsip yang sudah terbakar, bahkan Sulaiman pun tidak tahu nama asli dari Ayla. Akan tetapi tiba-tiba pencarian mereka menemui titik terang. Mereka berhasil menemukan Ayla yang kini memiliki nama Kim. Dan tim pencarian pun mencoba menemui Kim. Di sana mereka memberikan foto-foto lama antara dirinya dengan Sulaiman. Tangis Kim pun pecah saat melihat foto tersebut karena ia tidak begitu saja lupa akan ayah yang sempat merawatnya. Tepat di tahun 2010, Sulaiman datang ke Korea Selatan untuk menemui Ayla. Tak butuh waktu lama, Sulaiman pun langsung dapat mengenali bahwa yang datang itu ialah Ayla kecilnya dulu. Dan mereka pun saling berpelukan melepas rindu yang sangat lama mereka pendam selama ini. Sulaiman bahagia impian hidupnya selama ini dapat terlaksana walaupun perlu memakan waktu 60 tahun lamanya. Setelah keinginan hidup Sulaiman bertemu dengan Ayla terwujud, tepat di tahun 2017 Sulaiman pun meninggal dunia dan ternyata tak berlangsung beberapa menit, istrinya pun ikut menyusulnya. Wah, asli, film ini memang mengandung bawang. Dari awal sampai akhir kita benar-benar disuguhkan adegan yang menunjukkan sebuah kasih sayang yang membuat haru. Pantas, film Ayla ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Dan sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.